kepala daerah yang korup sebenarnya tinggal hitung waktu saja kapan akan ditangkap. Karena dari sisi modus ya itu aja. Pasti begal anggaran, pasti meres anak buah. Kenapa? Polanya tuh sama. Pokoknya bagi-bagi proyek, menjanjikan jabatan. Kenapa terus berulang Mas Yudi? Hal ini terjadi karena kepala daerah ini sedang kepepet untuk membutuhkan uang banyak. Bohir-bohir sudah menagih. Faktanya kan gaji bupati nggak besar, gaji wali kota nggak besar, gaji gubernur nggak besar. Walaupun kalau normal bupati, wali kota, gubernur adalah pegawai, wah itu udah besar lah, dapat tunjangan rumah dan semuanya dibayarkan oleh negara. Tapi kan mereka ke situ karena proses politik. Ada partai politik yang mengusung, ada kampanye dan biayanya nggak murah. Istilahnya utang-utang itu kan harus dibayar. Kepala-kepala daerah ini ada juga yang membentuk perusahaan. Dialah yang mengerjakan proyek-proyek yang ada di daerah dia sendiri. Ini pola lama juga? Ini justru keluar dari pakem. Selama ini setoran-setoran itu paling hanya 10% sampai 15-20%. Kenapa nggak saya ambil sendiri? Ketika diambil itu kan Bisa 100%. bisa Marginnya masuk. marginnya paling pengeluaran HPP karena sudah semakin dikitnya uang yang bisa dikorup. Akhirnya mereka ke bawahan. Bawahan karena udah semakin sedikit ya anggaran mau kemana? Ada bupati yang memilih keluarganya untuk menjadi pejabat-pejabat justru. Istri, anak, ipar itu kemudian dijadikan sebagai pejabat di posisi-posisi itu. Dia telah menarik perhatian penegak hukum. Anda menjadi kepala daerah emang semua senang. Memangnya anak buah Anda itu nggak akan jadi pengkhianat? Anda tahu nggak siapa pelapor kasus korupsi itu? Itu adalah orang yang lebih dekat dengan nadi leher gitu ya. Masa orang kepercayaan. Kenapa koruptor ketangkap? Karena greed, rakus. Sekarang dengan menempatkan orang-orang itu, dia telah menempatkan dia dalam epicentrum tembakan. Kalau netizen aja menyorot, apalagi penegak hukum. Ketika seorang koruptor ketangkap, itu bukan hanya permasalahan alat bukti, bukan permasalahan informasi, tetapi karena dia sudah greed. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah baik itu melalui OTT kemudian ditetapkan atau pengembangan penyidikan dan ditetapkan menjadi tersangka ini menimbulkan pertanyaan. Ini kenapa tahun 2026? Kenapa kepala daerah bahkan ada Bupati Kuansing sebenarnya dia menggantikan orang yang sudah sebelumnya bupati sebelumnya itu di OTT dan dia kena OTT lagi. Apa yang terjadi dan apa yang memicu para kepala daerah terus melakukan tindak pidana korupsi dengan pola yang hampir sama ya bagi-bagi proyek di APBD dan lain-lain. Saya sudah bersama dengan ex penyidik KPK Mas Yudi. Saya yakin Mas Yudi Purnomo sudah sudah menyidik tindak pidana korupsi kepala daerah ini dari pada saat masih ada di KPK. Tadi pertanyaan saya Mas Yudi, Ya. karena ini menjadi pertanyaan, kenapa polanya tuh sama? Pokoknya bagi-bagi proyek, menjanjikan jabatan dan kalau kita lihat kenapa tahun 2026? Mereka ini kan dilantik 2024, kemudian kok di OTT udah tahu bakal ada penegak hukum, tapi kenapa terus berulang Mas Yudi? Kenapa sekarang juga? Ya, karena saya selalu mengatakan Mbak Christian ya, di berbagai kesempatan bahwa kepala daerah yang korup sebenarnya tinggal menghitung waktu saja Maksudnya? kapan akan ditangkap. Karena dari sisi modus ya itu aja. Klasik ya? Klasik, pasti begal anggaran, pasti meres anak buah ya. Kemudian sebelumnya perizinan. Jadi kalau misalnya ada OTT, misalnya kalau Mbak Presiden lihat kepala daerah ketangkep bareng sekda, itu pasti terkait dengan jual beli jabatan. Karena teman sekda. Kalau ada kepala daerah OTT-nya kena sama kepala dinas PU, itu pasti anggaran. Karena paling besar ada di kepala dinas PU. Jadi di mana-mana sampai saat ini kepala dinas PU adalah tangan kanan dari bupati ataupun wali kota ataupun gubernur. Sehingga mereka tidak akan melepaskan ya jabatan itu pada orang yang tidak dipercaya. Karena pos anggaran buat PU itu besar? Ya, karena itulah sumber mata uang. Jadi kalau dalam birokrasi kita sering mendengar
mata air dan air mata. Jadi yang mata air tuh ya seperti itu. Nah, ketika saat ini KPK tiba-tiba kok marak OTT terhadap kepala daerah. Hal ini terjadi karena kepala daerah ini sedang kepepet untuk membutuhkan uang banyak. Bohir-bohir sudah menagih. Hmm. Utang Anda sebelumnya segini. Ya, berapa 30 M, 40 M. Tagih dong. Sementara posisi saat ini Mbak Christian, di daerah kan anggaran berkurang dari pusat. Kewenangan juga sudah banyak yang dibawa ke pusat, termasuk kewenangan perizinan. Ya, Maksudnya ditarik lagi ke pemerintah pusat ya, iya. itu ya. Kemudian mereka pun juga ketika ada perizinan sifatnya hanya rekomendasi. Seorang pengusaha swasta, ya ketika melihat bahwa kepala daerah hanya rekomendasi, pasti uangnya sedikit. Ya karena kan kewenangannya hanya rekomendasi, bukan top. Ya kan? Bukan pengambil keputusan akhir. Betul, Mbak. Seorang pengusaha ya ataupun orang yang berurusan dengan kepala daerah, mereka kan juga nggak kosongan. Mereka paham ya kapan harus siap yang membayar, siapa yang dibayar dan berapa. Nah, akhirnya kita bisa melihat bagaimana pengadaan seragam SD pun juga Ini akhirnya dilangkat ya. karena mereka sudah pusing mau kemana lagi mendapatkan uang. Maksud Mas Yudi sampai yang pengadaan seragam dengan nilai yang kecil saja tuh mereka ambil karena saking kepepetnya nih. Betul, karena faktanya kan gaji bupati nggak besar, gaji wali kota nggak besar, gaji gubernur nggak besar. Walaupun kalau normal bupati, wali kota, gubernur adalah pegawai, wah itu udah besar lah dapat tunjangan rumah dan semuanya dibayarkan oleh negara, ya. Kemudian dapat ajudan, dapat sekretaris, dapat ASW, dapat mobil dinas. Itu kalau hitung-hitungannya pegawai, tapi kan mereka ke situ karena proses politik. Ada partai politik yang mengusung, ada kampanye dan biayanya nggak murah. Dan ada yang berbicara pada saya, "Mas, kok nggak kapok nih? Kemarin habis ditangkap ya di dekat daerahnya, daerah tetangganya ketangkep. Sebelumnya Pejabat sebelumnya ditangkap. pejabat tangkap dia jadi PJ, kemudian jadi definitif, ketangkap lagi. Kemudian ada daerah hat-trick 3 kali, gubernurnya juga kena, bupatinya kena. Ya karena mereka tidak pernah mengenal istilahnya jerah. Karena yang lalu ada yang lalu, sekarang adalah saatnya saya Mbak Christian. Dan zamannya saya harus membutuhkan, karena gini, masing-masing kepala daerah itu membutuhkan uang yang berbeda-beda Mbak Christian. Tergantung kebutuhan di daerah itu masing-masing kan. Tergantung kebutuhan dia, tergantung tadi kondisi sosial dia. Misalnya apakah dia orang kaya, apakah dia ternyata 100% dipenuhi oleh bohir, kayak begitu. Jadi untuk sekarang ini ya kedepannya KPK pasti akan banyak OTT lagi karena saat ini memang tiarap. Kan seperti itu kan KPK di saat bersamaan 2 atau 3 tapi nanti berapa bulan nggak dapat lagi. Tapi nanti akan dapat lagi. Karena tadi selama-lamanya tiarap dia tetap dikejar dong. Yes, untung aja sekarang nggak ada debt collector dari bohir yang ngejar secara terbuka gitu kan. Karena kan permainannya berbeda gitu ya. Jadi istilahnya utang-utang itu kan harus dibayar. Itu untuk yang sebelumnya. Yang kedua ya ke depannya. Ini tahun 2026. Iya, tahun depan sudah 2027, sebentar lagi mau masuk tahun politik lagi itu. Gak terlalu lama. Artinya Mas Yudi mau bilang bahwa mereka butuh uang untuk kembali menghidupkan mesin politik buat pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya kalau konteksnya kepala daerah. Betul Mbak. Kalau saya kan sering menggeledah kantor-kantor kepala daerah. Itu kan proposal-proposal juga banyak. Ya kan. Dia minta juga gitu kan. Ya itu uang kan dari mana gitu kan. Pasti istilahnya kan akhirnya kita sering melihat kan bagaimana ada aliran-aliran dana ya walaupun ya
minta-minta kepada bupati kan sah-sah saja gitu kan. Maksudnya proposal-proposal dari warga atau kelompok masyarakat yang misalnya minta tolong dong diperbaikin lapangan sepak bolanya yang nggak ada Atau anggarannya di APBD gitu betul, ya. atau ada kegiatan-kegiatan ya kan nggak ada. Nah bupati kan tadi saya katakan gajinya nggak besar dan nggak semua bupati itu kaya. Betul. Nggak semua bupati pengusaha. Memang kepala daerah kaya itu tidak menjamin dia tidak akan korupsi. Karena ada juga yang istilahnya udah kaya masih tetap korupsi gitu ya. Tetapi kan tadi bahwa ketika dia benar-benar membutuhkan uang, kan dia tidak tahu ada sumber yang lain. Dia nggak punya sumber sendiri, nggak punya mata air sendiri. Akhirnya apa yang depan? Dan celakanya birokrasi di Indonesia makin memperumit masalah korupsi kepala daerah. Kenapa Mas? Karena mereka yes bos. Mereka diangkat bukan karena merit system. Mereka ini maksudnya kepala dinas, Kepala dinas, pejabat-pejabat daerah. daerah, sekda, rekrutmen yang dikatakan bahwa wah ini ada rekrutmen secara Terbuka. lelang jabatan gitu kan secara gitu ya. Nggak bertemu gitu ya, tapi kan tetap keputusan tetap di kepala daerah. Ya, mereka pasti tidak akan memilih tidak cocok. Dan mereka pasti memilih yang tadi saya katakan yes bos. Disuruh A, suruh B, B. Sehingga dalam banyak kejadian sebenarnya aturan kan sudah ada. Mbak, aturan di daerah tuh mau e-budgeting, mau e-katalog, mau e-procurement kan sudah ada. Tapi kan begitu ada kasus korupsi ketahuan bahwa semua sistem itu tidak berjalan. Kan ada pengawas. Tapi ketika ini inspektorat baru mau memeriksa, oh ini atensi misalnya daerah satu, misalnya kan dia itu kodenya daerah satu gitu kan, misalnya kabupaten ini satu gitu kan. Satu itu berarti menjadi kepala sorotan daerah. ya, red flag ya. Ya ini atensi dia langsung gak diiniin, langsung tutup mata. Jadi inspektorat pun juga gak bisa berbuat apa-apa. Sementara di daerah kita tahu bahwa kepala dinas kan takut dicopot jabatan. Mereka sudah dalam posisi tinggi jabatannya, kemudian gak dapat jabatan non job, hanya menjadi fungsional biasa. Gajinya kan drop itu ya. Gaji drop, kena mental, dan gak dianggap. Jadi saya pernah ada juga saksi yang saya periksa. Bayangin. Ini di salah satu kasus yang masih disidik ya. Iya, dia jadi dari kepala dinas, akhirnya dicopot, hanya dapat jujukan di suatu dinas ya. Saya lupa waktu apa, tapi mungkin terkait dengan perpustakaan gitu ya, atau arsip ya kan di situ. Tapi kan jabatannya tinggi ya kan. Gak mungkin juga orang di sana nyuruh-nyuruh dia ya kan. Akhirnya dia juga di sana ngapain gitu. Itu makin memperumit. Ya, jadi akhirnya salah satu yang membuat mengapa bupati akhirnya menjadi raja-raja kecil. Karena akhirnya masih seperti birokrasi yang ada di zaman kerajaan. Ya kan. Yang bawahnya manut. Apapun dilakukan walaupun kemudian harus melanggar aturan. Padahal secara teknis yang paling paham itu kan bawahan. Tapi ketika bawahan misalnya dipanggil ke pendopo, tolong ini yang menang, tolong ini yang menang. Udah mereka tidak akan berani untuk nggak bisa Pak, nggak bisa. Ya, mereka pasti akan melakukan untuk melayani kepala daerahnya. Karena tadi ya mereka berharap kadang-kadang waktu saya periksa Pak, kadang-kadang saya berdoa Pak supaya nggak ketahuan. Tapi ya tadi ya kan kalau nggak ada apa-apa nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa gitu. Mas itu tampaknya agak susah untuk diputus mata rantainya karena kan dulu saya waktu liputan di PN Tipikor Jakarta tuh kan ada beberapa misalnya waktu itu ada Zumi Zola gitu ya yang beberapa kepala daerah yang akhirnya di sidang di PN Tipikor Jakarta. Saya ingat betul biasanya kepala desa yang dihadirkan sebagai saksi itu selalu mengatakan bahwa mereka itu apa sistemnya apa istilahnya ijon. Jadi justru jauh sebelum dia ditetapkan sebagai kepala dinas pasti akan ditanyakan, kamu akan bisa menyetor berapa ketika saya jadikan kamu sebagai kepala dinas A gitu ya, kamu kepala dinas B dapat berapa. Jadi bayangkan kepala dinas yang dia tunjuk saja tuh harus menghitung-hitung gimana caranya bisa menyetor sejumlah yang ia janjikan. Jadi kan ini sebenarnya pola yang kalau saya liputan kan sudah beberapa tahun lalu berarti nggak berhenti nih polanya. Klasik sekali maksudnya. Iya tetap, tapi mungkin caranya misalnya sekarang udah gak bupati langsung atau udah gak ajudan lagi. Tapi pakai tangan kanan yang dia tidak berada di spektrum kekuasaan.
misalnya dulu pernah jadi tim sukses. Oke. Artinya sekarang pakai orang-orang yang bukan prominent lagi. Pakai orang-orang yang, makanya kan kenapa banyak OT-OT KPK, para bupati, wali kota atau gubernur ketika tangkap, oh saya nggak terima duitnya. Ya iya Anda nggak terima duit, tapi kan terima duit sana. Dia adalah bahasanya on behalf. Ya ngapain? Ya nanti mereka jadi bisa pemetik. Ya kan mereka kumpulin. Dan memang Mbak, kepala dinas itu macam-macam juga setorannya, nggak sama rata. Tergantung pos anggarannya. Pertama tergantung pos anggaran, ya belanja langsungnya berapa gitu kan. Kalau yang biaya gaji nggak mungkin, yang biaya langsung gitu kan. Kemudian yang kedua kayak ada lelang. Mau berapa nih? Calon ini segini, calon ini segini, calon ini segini. Tapi lelangnya itu kan di bawah, di ruang gelap. Ada mau jadi kepala dinas pendidikan ngomong, saya mau jadi kadis, saya mau kasih 2M. Oh ada 2,1, 2,1 yang jadi. Gitu. Jadi siapa yang bisa menjanjikan lebih besar gitu lebih ya? besar gitu. Karena tadi Mbak, kebutuhan bupati kan begitu besar. Kebutuhan wali kota itu kan begitu besar. Kebutuhan gubernur begitu besar. Karena tadi kan mereka bukan seperti pegawai yang istilahnya karir. Mereka butuh tadi saat menjabat, kemudian setelah menjabat. Butuh merawat. Ya, dan banyak juga pengeluaran-pengeluaran kan non budgeter yang harus ya mereka keluarkan. Konstituen ya, buat konstituen gitu ya. Atau ada pejabat tinggi yang datang atau apa. Ya kan nggak semuanya bisa di Cover dengan budget negara ya, atau APBD gitu ya. ya. Misalnya kayak kasus dana iklan BJB aja kan buat jadi dananya non budgeter. Padahal itu perbankan loh. Istilah perbankan yang lebih luas dari birokrasi pemerintahan ya. Itu aja masih butuh non budgeter untuk pos-pos pengeluarannya. Apalagi birokrasi kita yang benar-benar rigid ya. Dari atas sampai bawah diajukan dulu, nggak boleh keluar dari situ. Ya kan? Bahkan ketika mau digeser anggaran harus ada syarat-syaratnya. Ya, tidak boleh keluar dari RAK lah, kemudian harus ada persetujuan DPRD misalnya, seperti itu Mbak. Mas Yudi juga penggunaan yang tadi Mas Yudi kan sudah menyinggung mengenai tim sukses gitu ya. Tapi ada juga pola bahwa kepala-kepala daerah ini ada juga yang membentuk perusahaan. Akhirnya perusahaan-perusahaan ini walaupun dia beneficial ownership-nya dia bisa jadi ya sebenarnya pemilik sebenarnya adalah dia, tapi mungkin melalui keluarga, dia juga klasik sebenarnya melalui tim sukses dan lain-lain, dialah yang mengerjakan proyek-proyek yang ada di daerah dia sendiri gitu ya. Ini pola lama juga? Enggak. Ini justru keluar dari pakem. Pakemnya adalah seorang kepala daerah ketika dia menduduki suatu jabatan, dia tidak boleh mengganggu iklim, situasi, circumstances yang ada di situ. Di situ kan ada pengusaha, di situ ada pekerja. Dia nggak boleh membongkar itu. Tetapi saya paham ya yang terjadi di daerah ini. Selama ini setoran-setoran itu paling hanya 10% sampai 15-20%. Dari pengusaha? Dari pengusaha. Yang mendapat proyek ya? Iya. Kenapa nggak saya ambil sendiri? Ketika diambil itu kan. Bisa 100%. Bisa marginnya masuk. Marginnya. Ya kan masuk ke perusahaan 100%, paling pengeluaran HPP. Buat bayar ini dan sebagainya. Ini kan yang tidak boleh terjadi gitu kan. Dalam lingkungan birokrasi. Nah ketika keluar dari situ, ini kan menarik bagi saya. Ya, artinya kan pasti kan ada pengusaha yang makin terganggu gitu kan. Ada kemudian mungkin dia dapat kerjaan nggak dapat pekerjaan. Dari sisi kan positif merusak itu. Tapi kan satu sisi, loh kenapa diambil sendiri? Harusnya kalau benar, ya kan, ya jangan juga diambil sendiri gitu kan. Ini sudah ekosistemnya dirusak yang sudah ada, ya kan. Harusnya ketika ekosistem yang korup itu dirusak, gitu kan. Harusnya orang lain yang bagus, bersih. Sampai ada bercandaan nih Mas Yudi kalau kita bicara mengenai kasus korupsi, bercandaan yang sebenarnya nggak perlu untuk dicontoh ya. Katanya kalau misalnya mau jadi koruptor itu sebaiknya kamu tuh jadi kayak Robin Hood. Jadi bagi-baginya tuh kepada banyak orang sehingga ketika kamu dicokok sama penegak hukum, banyak orang juga yang mau melindungi kamu. Itu kerap terjadi nggak seperti itu? Ya memang kayak gitu.
istilahnya nyok, tapi tadi saya katakan nyok lebih banyak. Dia memang chip in kemana-mana gitu ya. Tapi ke dianya juga banyak. Ya, Karena dia punya kebutuhan tadi karena ya. kebutuhan tadi. Balik modal politik Betul. atau menyiapkan modal politik gitu. Betul kayak tadi yang tadi yang Mbak Prisca contohkan betul. Akhirnya daripada saya cuma dapat 10% 15%, ambil aja Sekalian semua perusahaan Grab. saya aja yang mengerjakannya. Iya, nanti kan saya sendiri yang akan dapat. Nah kayak gitu, ini modus baru justru yang pertama. Kemudian kedua memang betul ada yang ngasih ke sana. Kan dalam beberapa OTT kan kita sering lihat ada aliran dana ya kan ke penegak hukum atau kemana gitu ya. Dan ada beberapa juga yang diperiksa ya walaupun kemudian kan nggak lanjut ya. Ya mungkin istilahnya karena itu hanya bagian dari kecil ya dari kasus korupsi yang besar gitu ya dari perkara pokoknya. Tapi ya itu benar terjadi gitu kemana-mana gitu kan. Tapi sekali lagi kan itu kan tidak bisa menyelamatkan juga. Makanya kenapa OTT itu kan kalau Mbak Christian sering mendengar beberapa kali banyak yang gak setuju dengan OTT. Bubarkan sajalah OTT, gak perlu ada OTT. Karena OTT ini unik. OTT ini mungkin awal KPK cuma nangkep 200 juta. Tapi dari 200 juta ini bisa-bisa ratusan miliar. Pada saat pengembangan penyelidikan. Pada saat pengembangan. KPK hanya bupati. Beraninya bupati. Pernah ada kepala daerah. Ternyata sampai ke tokoh tingkat nasional. Wakil ketua lembaga negara misalnya. Karena tadi seperti yang Mbak Christian sampaikan. Bahwa kan kita gak tahu bupati ini kemana aja. Punya hutang budi dan hutang uang itu kepada siapa kemana saja aja. Ya. Dan makanya tapi yang menarik jarang sekali ada kepala daerah itu menjadi whistleblower memang jarang juga. Dia pasti akan nutup di dia. Di Gitu. cut maksudnya dia cut sendiri. memotong. Dia paham bahwa kalau dia berubah kan dia jadi justice kolaborator gitu kan. Dia ngomong ada terima ini mungkin dia juga malah berbahaya. Pertimbangan keluarga, keamanan keluarga dan lain-lain. Backfire buat dia. Makanya kan gak pernah tuh kita temukan ada bupati, wali kota. Saya akan buka. Ya kan? Iya akan buka. Ya kan pasti mereka udah nyerah-nyerah aja gitu kan. Paling mereka bilang wah saya tidak menerima. Karena memang tadi saya katakan ini pola baru ya. Misalnya saya tidur tuh di rumah. Ketok-ketok sama penyidik KPK datang. Ya kan memang gak. Kalau misalnya langsung terima aduh gampang sekali gitu. Merem aja ketangkep bupati wali kota gitu kan. Walaupun ini menarik bahwa bupati, wali kota dan gubernur kan sebenarnya masih primitif ya dalam istilahnya mereka korupsinya tuh konvensional belum walaupun tadi lain-lain tapi tetap tingkat lokal. Belum secanggih kalau Mbak Christian meliput IKTP. Ya. Berlayer-layer uangnya ya. Kemana-kemana ke luar negeri beli perusahaan-perusahaan cangkang ya kan karena jumlahnya gede. Karena saya katakan sebanyak-banyak korupsi ya. Masuk lewat money changer. Money changer ya kan itu berapa money changer tuh saya dulu jadi ingat lagi. Pecah-pecah gitu memeriksa ya. Pecah-pecah sistem hawala ya kan. Uangnya di luar tetap di luar, yang di dalam tetap di dalam gitu. Jadi kalau sebanyak ini tadi saya katakan bahwa tapi tadi kalau mereka yang korupsi besar itu yang kita tangani kayak Senturi dan sebagainya kan membutuhkan uangnya kan gak saat itu. Kan mereka udah kaya. Jadi uang itu akan mereka gunakan. Gak apa-apa di luar negeri terus. Gak apa-apa 5 tahun 6 tahun. Endapkan di sana. Endapkan aja. Sedang mereka butuh cash sekarang nih. Iya kalau bupati wali kota kan cash and carry. Dia membutuhkan uang sekarang gitu kan. Karena ingin digunakan juga. Ya hanya lewat gitu. Jadi relatif sederhana sebenarnya kalau penyelidikan kasus korupsi kepala daerah ya. Relatif sederhana. Sederhana karena kan mereka hanya pasal terkait dengan suap menyuap. Pemerasan. Gratifikasi karena dia minta Land Cruiser gitu-gitu ya mobil mewah. Betul. Nah ini menarik lagi Mbak karena sudah semakin dikitnya uang yang bisa dikorup. Akhirnya mereka ke bawahan. Bawahan karena udah semakin sedikitnya anggaran mau kemana. Dulu mereka rela aja 1M. Wah 1M mana saya bisa. Kan ini kan trickle down effect. Minta ini. Kalau sekarang ketika kepala daerah minta. Bawahnya ini bingung mau kemana. Sehingga kan ada yang waktu itu pinjol ya atau akhirnya sertifikat digadein ya kan dan sebagainya. Karena tadi mereka ngeruk di bawah nggak ada lagi.
pengusaha-pengusaha kan juga pintar. Pengusaha itu mau ngasih ketika anggarannya sudah fix, sudah diketok. Atau mereka sudah gambaran ini anggarannya oke. APBD-nya berapa gitu ya. Masa kan juga melihat ketidakpastian sekarang. Ya kan, ada pemotongan anggaran, ada apa. Transfer daerah, ada transfer pusat ke daerah dikurangi gitu, Iya. efisiensi dan lain-lain ya. Jadi pengusaha itu nggak bodoh. Ketika mereka misalnya ada proyek 20 M, mereka ngasih 20, dipatok 20% oleh kepala daerah, artinya 4 M, maka kemudian mereka pasti tahu untungnya itu 8 M, 9 M. Ketika mereka tidak bisa memenuhi, nah aspeknya dikurangi. Gitu. Apalagi yang penting pengusaha itu kan yang penting mereka adalah dapat proyeknya dulu. Kan banyak kok pengusaha-pengusaha itu yang ternyata mereka pinjam bendera punya orang, atau kalau pinjam bendera kemudian mereka kerja sendiri masih bagus. Celakanya udah Subkon pinjam bendera lagi. subkon lagi. Iya kan? Diambil aja margin. Iya kan? 2 M aja lah. Ya nih. Makin itu yang subkonnya di subkon lagi. Ambil 1 M lagi. Nanti dia subkon celaka. Jadi tinggal berapa? Yang realisasi anggarannya yang Iya, real ya. yang Buat real. dipakai gitu ya. Betul. Mas, sekarang juga yang baru itu adalah ada bupati yang memilih keluarganya untuk menjadi pejabat-pejabat justru. Ya di zaman now itu agak lebih perlu dipertanyakan. Zaman media sosial sekarang kan pasti tuh langsung jadi sorotan netizen, dan iya langsung jadi sorotan netizen. Tapi maksud saya adalah apakah karena mereka memang butuh orang-orang kepala-kepala daerah ini, dan mungkin itu terjadi juga di tingkat nasional. Mereka butuh orang-orang yang bisa dipercaya dan bisa diatur dengan cepat untuk bisa pos-pos anggaran yang sudah Mas Yudi bilang tadi, PU lah, sejumlah pos-pos tertentu itu kan memang lahan basah lah ya. Sehingga mereka butuh orang yang mereka percaya, yang mereka bisa pastikan tidak akan berbohong, dan akhirnya pilihannya adalah anggota keluarga. Tapi kali ini tuh kayak istri, anak, ipar itu kemudian dijadikan sebagai pejabat di posisi-posisi itu bisa jadi motifnya, Mas Yudi? Kalau saya melihat sepertinya mereka merasa udah jumawah. Merasa sakti. Ya, karena gini, netizen itu adalah sebenarnya kalau saya jadi kepala daerah, filter pertama kita. Oh, netizen nyerang saya nih. Oke, saya stop lah, udah gak usah. Tapi kalau masih berani meneruskan, saya udah punya banyak pengalaman, tunggu aja kejatuhannya. Karena itu pasti ya, netizen itu gak bisa dilawan, itu yang pertama. Ya, yang kedua, dia telah menarik perhatian penegak hukum. Yang ketiga, ya, Anda menjadi kepala daerah emang semua senang. Memangnya anak buah Anda itu gak akan jadi pengkhianat? Anda tahu gak siapa pelapor-pelapor kasus korupsi itu? Itu adalah orang yang lebih dekat dengan nadi leher gitu ya. Biasanya orang-orang kepercayaan. Masa orang kepercayaan. Ya kan? Memangnya dikira, makanya saya juga memperhatikan itu. Wah, ini antara dia mau ngadu ilmu gitu kan. Wah, ini saya sakti ngangkat istri, ngangkat anak, ngangkat keponakan. Ya. Ipar ya. Ipar. Secara birokrasi memang tidak ada masalah. Ya kan, lu bisa ngeles. Oh ini kan udah ada lelang jabatan, tapi kan gak ada sesuatu yang kebetulan. Ya kan. Jadi ketika kemudian sekarang mereka seperti itu, saya katakan tunggu aja jatuhnya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang gak benar tuh pasti akan jatuhnya gak benar. Bukan ini ya, tapi saya udah banyak pengalaman. Misalnya gini, lu kan udah jadi kepala daerah, ngapain sih harus begini? Ngapain harus memastikan eksistensi yang lain gitu kan? Satu aja, matahari satu udah tunggal. Lu bisa membeli kepercayaan yang lain aja, kan taruh aja orang lain. Mbak, kenapa koruptor ketangkep? Padahal banyak bupati, wali kota, gubernur korupsi gak ketangkep. Karena greed, rakus. Sekarang dengan menempatkan orang-orang itu, ya, dia telah menempatkan dia dalam epicentrum tembakan. Mata menjadi panah, sorotan ya. menjadi sorotan. Kalau netizen aja menyorot, apalagi penegak hukum. Kan Mbak, saya jadi penyidik kan kita pasti baca online. Bener gak? Berita online. Oh ini kan. Betul. Dan biasanya kalau sudah seperti itu,
dia pasti akan menggampangkan yang lain. Hmm. Menggampangkan nerima duit, menggampangkan ini gitu ya. Lebih Jadi vulgar lagi maksudnya lebih ininya. vulgar lagi. Makanya saya bilang, ya tadi, kemudian kan saya lihat kan alasannya, wah ini sudah sesuai prosedur. Ya itu kan alasan bisa dicari. Tapi bagi saya, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan orang. Pilihan dia menempatkan keluarganya di dalam pemerintahan. Artinya saya juga yakin pasti dia sudah mengukur risikonya, kan bukan bodoh juga kepala daerah. Tetapi ya tadi saya katakan, sayang ngapain nyeret-nyeret. Saya aja nggak pernah, saya aja misalnya kayak pribadi aja, kalau kita yang istilahnya terlihat tampil dan sebagainya, kita aja nggak usah keluarga kita. Dan dia menyeret keluarga jadi penyelenggara negara, menyeret keluarga jadi pejabat. Apa nggak kasihan gitu kan? Gitu. Tadi saya katakan, musuh-musuh juga banyak. Yang nggak suka juga banyak. Jadi tadi bahwa itu adalah nepotisme, bahwa itu adalah kroni. Bagi saya itu adalah satu hal yang berbeda dengan tadi saya katakan bahwa ya saya mengingatkan ya bahwa Anda itu justru malah menarik, menjadi magnet yang menarik yang lain. Orang yang sebelumnya nggak mau reseh, ya kan akan jadi reseh, gitu kan Pak. Yang akhirnya kan nanti masih dikulik-kulik, Mbak. Kalau kita bicara audit, kalau secara benar dan sebagainya, bisa jadi semua kepala daerah itu bisa masuk penjara, gitu kan. Nah, tapi tadi itu mengerikan banget kalau iya, bisa jadi betul. mungkin kepala daerah semua bisa masuk Betul. penjara tuh ya. Ya karena kan administrasi kita pasti Maladministrasi berantakan. pun Iya kan, itu yang pertama. belum tentu gitu. mereka punya latar belakang birokrasi ya. Iya, makanya saya lagi masalah mereka aja udah banyak terkait dengan ini. Ngapain lagi dengan nambah dengan ngangkat-ngangkat saudaranya gitu. Tapi tadi itu adalah pilihan. Bagi saya pasti mereka sudah mengukur resikonya gitu. Jadi ya sekarang tinggal tunggu waktu, kan ada beberapa kepala daerah juga yang seperti yang mereka lakukan juga ketangkep juga. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang baru ya, tetapi ya sekarang bener kata Mbak Christian karena udah ada sosmed, udah apa bisa ngarik garis lurus. KPK kan juga pernah loh menangani kasus karena viral ya, misalnya kasus pajak ya, dilihat kan penganiayaan Rafael. Ini ya Rafael Alun Iya ya. kan, akhirnya di KPK lihat LHKPN. Nggak wajar nih. Nggak wajar, ya. periksaannya ada, kena. Terus bea cukai, pejabatnya, kepala bea cukai ya kan. Sama kan viral. Akhirnya kulik-kulik KPK dapat. Dilihat dari LKPN-nya, profilingnya dan sebagainya. Artinya bagi saya ya kepala daerah tadi, kepala daerah pun walaupun dia berintegritas dan sebagainya, ingat loh dia berada di birokrasi. Dijebak pun juga bisa. Oleh bawahan Oleh bawahan. Makanya tadi ya kita jangan ya kan melakukan perbuatan yang bisa mengundang hal yang gara-gara akibat kita juga. Gitu. Jadi Mas Yudi, kalau menurut Anda apa yang paling mendesak untuk dilakukan oleh semua pihak termasuk para kepala daerah saat ini yang belum terjerat kasus korupsi gitu ya. Apakah mereka juga harus memperhatikan, kan kalau mau bilang makanya kamu jangan jadi kepala daerah dong sebelum kaya. Buktinya juga ada orang kaya yang jadi kepala daerah tetap aja korupsi Mas Yudi. Jadi menurut Anda apa bagian mana nih yang harus diperbaiki untuk bisa mencegah jangan sampai, karena kan yang rugi juga rakyat Mas Yudi. Kepala daerah yang udah dipilih lewat pilkada masuk ke jaring kasus korupsi, ya harus cari lagi kepala daerah dan akhirnya program-program kerja di daerah itu sendiri juga nggak optimal gitu. Lagi-lagi rakyat yang jadi korban. Tapi apakah ini karena hanya semata ya pembiayaan politik kita yang mahal gitu ya. Sekarang udah tahun 2026, jangan-jangan 2027 makin banyak tuh kepala daerah yang ngumpulin duit, terus akhirnya nggak fokus untuk bekerja. Atau menurut Anda dari kacamata sebagai pengalaman sebagai penyidik nih, ini apa yang perlu diperbaiki? Pengawasan atau bagian mana Mas Yudi? Mbak, saya mengatakan bahwa mungkin tidak ada negara yang sistem, prosedur, pengawasan, administrasi selengkap Indonesia dengan berbagai macam aturan-aturan. Mulai tingkat pusat sampai tingkat bawah, semua sudah diatur dengan bagus. Oh iya? Ya bagus. Tapi kan kemudian semua berantakan ketika orang tidak berintegritas. Ya. Apa namanya, e-katalog, ya kan? Tetap aja bisa diakalin kan? Diakalin, beberapa OTT kan e-katalognya diakalin.
Itu udah Apalagi digital loh. udah digital dan Ya. udah entah sekarang versi berapa gitu kan. Saya juga udah nggak paham nih versi berapa ya katalog. Ya kan? Yang dipilih adalah orang yang memang jadi nggak random gitu kan. Itu lagi kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang ketika masuk birokrasi, apalagi dari jalur politik ya, kan dia nggak nol ya. Dia ada orang yang mendorong, nah itu perlu balas budi, balas jasa. No freelance, ya kan? No freelance, tidak ada makan siang gratis. Termasuk tadi membayar. Kalau lu membayar proyek silakan, membayar pakai duit silakan. Makanya kan ada dua macam Mbak Bohir ini dibayarnya. Ada yang proyek, ada yang uang. Kalau yang uang berarti bupatinya atau wali kota atau gubernurnya ngambil duit dulu. Ya kan, dari pengusaha atau dari manapun. Tapi kalau proyek ya tinggal dia kasih tahu ini yang menang adalah ABCD gitu. Dan ini yang terjadi, saya berharap ke depannya juga KPK juga mentersangkakan bohir-bohir. Ya kan? Bohir-bohir yang udah ngasih duit karena kan mereka sendiri yang menenggelamkan kepala daerah itu. Bisa jadi karena tawaran yang menggiurkan akhirnya Iya. kepala daerah juga mau gitu ya. Betul, apalagi kalau mereka sudah dapat proyek. Hmm. Nah itu bagi saya, jadi jangan sampai lepas tangan juga, semua harus, termasuk partai politik pun juga. Sebenarnya partai politik ini sudah paham, calon kepala daerah ini akan diajukan kayak apa. Ketika bantuan-bantuan uangnya kok, harusnya mereka sudah paham lah. Tapi sekarang kan ketika ada bupati, wali kota, kepala daerah yang ketangkep pasti partai akan lepas tangan. Wah ya kan, nggak ada kaitan dengan kami, ya segera mencopot ya kan, bukan lagi anggota, ya paling gitu-gitu aja. Ya sudah diingatkan. Ya karena memang sekali lagi kalau kita bicara perbuatan pidana kan perbuatan pidananya tergantung orangnya Mbak. Betul, yang bertanggung jawab pidana pada yang melakukan tindak pidana korupsi. Iya betul. Jadi menurut Anda balik lagi bahwa yang paling penting adalah soal integritas gitu ya? Betul, soal integritas. Kalau dia tidak berintegritas akan sangat-sangat sulit. Karena di depannya walaupun udah semakin kecil kuenya. Kue yang mau diambil ini karena sebagian ditarik ke pusat soal kewenangan. Ketika kuenya semakin kecil, ketika emang dia punya korup makin kecil pun diambil. Sehingga kita kadang bisa lihat ya Allah bupati wali kota 10 juta 15 juta pun diambil. Ya kan. Dulu dilihat juga enggak. Itu karena tadi udah semakin kecil. Mungkin berikutnya 1 juta pun diambil. Ya, 1 juta pun diambil karena tadi membutuhkan duit. Akhirnya terdesak. Akhirnya jadi kikir, tamak, greed. Tadi saya selalu katakan bahwa ketika seorang koruptor ketangkap, ya itu bukan hanya permasalahan alat bukti, bukan permasalahan informasi, tetapi karena dia sudah greed. Saya menganggap Tuhan itu udah marah. Ya kan? Jadi saya melihat udah marah karena Mbak kalau kita bicara korupsi ya kan dengan kondisi aparat penegak hukum pasti koruptor itu masih banyak sebenarnya di luar sana. Tapi tinggal menunggu gilirannya aja. Dan terkadang ya giliran itu hal-hal yang tidak diduga ya. Misalnya ada orang yang sudah mengkamuflasekan dengan punya perusahaan layering tetap kena. Ada yang dia korupsi disebut-sebut namanya nggak kena. Ya kan, tapi ada yang tiba-tiba nggak disebut-sebut kena. Ini memang ini menarik ada kasus korupsi. Saya melihat terkadang ada fate, ada takdir juga emang sudah saatnya Anda ketangkep gitu. Jadi ini pesannya luar biasa karena kalau bagian integritas itu berarti kami sebagai konstituen nih, sebagai pemilih kita punya kontribusi lah ya untuk bisa benar-benar ikut menyaring kepala-kepala daerah. Minimal waktu pas pilkada dia udah mulai nawarin duit, nah calon-calon koruptor nih. Karena kan yang dia kasih ke kita nanti akan dicari buat balik modal saat dia menjabat kan atau kalau saat dia menang gitu ya. Jadi ini juga jadi bagian dari kontribusi kami semua atau kita semua ya Mas Yudi sebagai pemilih gitu ya. Mas Yudi thank you karena udah cerita mengenai bagaimana kepala-kepala daerah yang ternyata sayang sekali ini adalah modus-modus klasik berulang dan semoga kita bisa menemukan satu mekanisme untuk bisa minimal meminimalisir ya korupsi-korupsi di daerah. Thank you ya Mas Yudi udah hadir berkali-kali. Thank you Mas Yudi. Sehat selalu ya. Thank you.